Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru doakan mudah-mudahan kalian sehat selalu. Dan tak lupa Bu Guru selalu mengingatkan kepada kalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Bu Guru juga tidak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk senantiasa menjaga diri dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, kita bernyanyi etika dalam berdoa. 1, 2, 3. Sebelum ku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan semua permohonan hamba yang beriman. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak, materi hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu menuju masyarakat sehat. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran 1. Anak-anak hebat, mengapa sih kita harus peduli lingkungan? Ada yang tahu nggak ya jawabannya? Nah, kalau belum tahu, kalian harus mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Karena nanti kita akan belajar mengapa sih kita harus peduli terhadap lingkungan. Kita juga akan belajar apa kewajiban kita sebagai warga negara, dan selain itu kita akan belajar bagaimana caranya memprediksi suatu bacaan hanya dengan melalui judul. Kita juga akan belajar bagaimana memaknai kemerdekaan. Nah, anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, silahkan kalian melihat video berikut ini. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, apa yang terfikirkan oleh kalian? Ya, video tadi menceritakan tentang seorang pemuda yang peduli terhadap lingkungannya. Nah, mudah-mudahan kisah pemuda tadi bisa menginspirasi kita untuk berbuat hal yang sama. Anak-anak hebat, selain yang dilakukan oleh pemuda tadi, sebagai warga negara kita juga memiliki kewajiban. Apa saja ya kewajibannya? Teman-teman akan belajar bersama Alula. Halo sahabat Alula, ketemu lagi dengan Alula. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Guru, kali ini Alula akan membantu Ibu Guru menyampaikan materi tentang apa saja kewajiban warga negara terhadap lingkungan. Lantas, apa saja ya? Nah, kita akan tahu dengan mengamati gambar-gambar berikut. Gambar yang pertama, ini gambar apa ya sahabat Alula? Yaps, ada gambar orang yang sedang melakukan gotong royong, kerja bakti, membersihkan lingkungan. Kemudian yang kedua,
Ini gambar apa ya? Sahabat Alula ada yang tahu? Ya, tepat. Ini gambar orang yang sedang melakukan penanaman pohon, atau biasa kita sebut dengan istilah reboisasi atau penghijauan. Dan ini merupakan bagian dari menjaga lingkungan. Kemudian yang ketiga, gambar apakah ini? Yap, betul. Ini gambar orang yang sedang mengantri. Mengantri untuk apa? Hah? Nonton bioskop? Kurang tepat ya sahabat Alula. Orang-orang ini sedang mengantri untuk membayar pajak. Dan jelas, membayar pajak merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Kemudian yang keempat, gambar apa ini? Sahabat Alula pasti tahu. Gambar orang yang sedang melaksanakan ronda. Dan ini termasuk kegiatan menjaga keamanan lingkungan. Nah, sahabat Alula harus tahu nih, tidak hanya 4 hal itu yang menjadi kewajiban sebagai warga negara, namun juga ada yang lain. Di antaranya adalah menaati peraturan yang ada. Contohnya, dengan memakai helm saat berkendara. Dan jangan lupa membawa surat-suratnya ya. Kemudian, mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dan ini penting ya, di era pandemi yang belum benar-benar tuntas ini, kita harus tetap menjaga diri dan lingkungan kita dengan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian, sebagai warga negara, kita juga memiliki kewajiban untuk menghargai orang lain. Dengan cara bagaimana? Dengan tidak mengejek orang lain, tidak menghina suku lain, atau tidak merendahkan agama lain. Kemudian apalagi? Bersikap toleran. Sahabat Alula pasti sudah sangat paham bahwa Indonesia memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Maka bersikap toleran merupakan hal yang penting untuk menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Kemudian yang ketiga adalah memelihara keamanan dan kebersihan lingkungan. Dengan cara melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan misalnya, atau hanya dengan membuang sampah pada tempatnya saja. Itu sudah sangat membantu. Nah, sahabat Alula, itu dia ya contoh-contoh kewajiban kita sebagai warga negara. Lantas, sebagai siswa, apa ya kewajiban kita? Nanti Bu Guru yang akan menjelaskan. Sampai jumpa lagi sahabat Alula. Sampai jumpa lagi Alula, terima kasih ya. Nah, anak-anak, bagaimana? Seru kan belajar bersama Alula? Kita lanjutkan ya. Lantas, bagaimana sebagai seorang siswa? Apa yang harus kalian lakukan? Ada yang tahu tidak anak-anak? Ya, tepat sekali. Siapa tadi yang menjawab belajar? Itu betul ya anak-anak. Salah satu kewajiban seorang siswa adalah belajar. Karena sekolah memang tempat kita untuk menuntut ilmu. Jadi memang sudah sewajarnya kita untuk belajar di dalamnya. Kemudian apalagi? Mentaati peraturan sekolah seperti patuh terhadap tata tertib, dan itu juga merupakan bagian dari menjaga keamanan. Menjaga keamanan lingkungan sekolah, contohnya tidak membawa barang-barang terlarang seperti senjata tajam, dan tidak berbuat onar atau berkelahi dengan teman. Hayo, siapa yang masih suka berkelahi? Jangan diulangi lagi ya anak-anak hebat. Kalian harus patuh terhadap tata tertib. Kalian kan anak-anak hebat. Yang terakhir adalah menghormati guru dan menghargai teman. Dengan cara apa? Memperhatikan saat guru menjelaskan materi dan tidak menyela ketika teman sedang berbicara. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa salah satu kewajiban kalian sebagai seorang siswa adalah belajar. Belajar dapat dilakukan dengan cara membaca. Dan membaca bisa melalui buku, melalui internet, serta melalui media-media lainnya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mencoba belajar membaca melalui media internet. Misalkan, kalian bisa mengetik makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di Google. Nanti akan banyak muncul artikel mengenai topik tersebut seperti yang ada di layar ya. Nah, salah satunya Bu Guru sudah pilihkan sebuah artikel dengan judul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia.
Anak-anak hebat sebenarnya dengan membaca judulnya saja kita bisa langsung memprediksi isi dari sebuah bacaan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mencari kata kunci. Nah, jika dari judul artikel yang Bu Guru pilih ini, kita dapat mengetahui bahwa isi dari bacaan ini adalah membahas tentang makna proklamasi bangsa Indonesia. Nah, coba kalian baca pelan-pelan ya artikelnya. Sudah selesai membacanya anak-anak? Ya, dan ternyata benar. Artikel ini memuat informasi, salah satunya adalah tentang makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Di antaranya yaitu proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia dari penjajah. Kemudian yang kedua, proklamasi itu sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna yang ketiga yaitu bahwa proklamasi kemerdekaan itu sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional, yang tadinya hukum penjajah menjadi hukum negara Indonesia. Dan yang terakhir, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Anak-anak hebat, dari video pembelajaran kita ini, tadi kita sudah banyak belajar ya, apa saja? Ada yang masih ingat? Ya, tadi kita sudah belajar kewajiban seorang warga negara terhadap lingkungannya, terutama kewajiban kalian sebagai pelajar. Kita juga sudah belajar bagaimana memprediksi isi suatu bacaan hanya dengan melihat judulnya saja. Dan kita tadi juga sudah belajar apa makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan bisa kalian terima dengan mudah ya. Dan terakhir anak-anak, ada tugas dari Bu Guru. Silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini. Silahkan anak-anak kerjakan di dalam buku tugas, kemudian difoto tugasnya dikirim melalui Google Form yang akan Ibu kirim linknya nanti di grup WhatsApp. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan Bu Guru dengan baik. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Dan terakhir Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.